Slide-nya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Martinus Soni R. Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku Praktikum Perpajakan yang sudah dikerjakan selama 1 semester ini. Studi kasusnya pada PT Gria Idaman Permai. Di sini yang dijelaskan itu ada penghasilan dari mulai bulanan, mingguan, harian, honorarium, sampai sebagainya. Yang pertama kita langsung ke upah bulanan dulu. Di upah bulanan ini ada dari pegawai tetap Stefanus Raharja, Budiman Chandra, Thomas Budi Santoso, Bintoro Jaya, Ivana, dan juga Bunga. Di sini mungkin saya akan jelaskan satu dulu, yaitu di Stefanus Raharja. Di sini juga ada jenis iuran dari premi kecelakaan kerja ditanggung perusahaan, premi jaminan kematian ditanggung perusahaan, iuran THT ditanggung pegawai, dan iuran pensiun ditanggung pegawai. Di sini juga ada beberapa ketentuan seperti bonus dan lain sebagainya. Langsung saja kita ke perhitungannya. Ini adalah data-datanya, mulai dari honorarium, mulai dari mingguan, tahunan, bulanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu dari perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap dengan gaji bulanan tahun 2024. Di sini dengan Tuan Stefanus Raharja. Diketahui gaji per bulan Tuan Stefanus adalah 17 juta. Tunjangan jabatan ini dapat dari 10% dari gaji pokok, yaitu 10% dari 17 juta didapati hasil 1.700.000. Lalu jaminan kecelakaan seperti yang terdapat di atas itu ada, saya lihat di bukunya langsung ya, 0,24% dikali dengan gaji didapati hasil 40.800, dan premi jaminan kematian itu 0,3% dikali dengan gaji 17 juta didapati hasil 51.000. Lalu ditambah didapati hasil penghasilan bruto sebesar 18.791.800. Lalu di sini juga ada pengurang, yaitu biaya jabatan. Biaya jabatan itu selalu ada 5% dari penghasilan bruto, dan jumlah maksimalnya adalah 500 per bulan dan 6 juta per tahun. Jadi 5% dikali 8.791.800, karena ini maksimal 500.000, kita tulis 500.000. Iuran THT 2% seperti ketentuan di atas dikali 17 juta, ini dari gaji per bulan, dapat hasil Rp340.000. Lalu ada iuran pensiun 4% dikali 17 juta didapati hasil Rp680.000. Pengurang ini nantinya ditambah didapati hasil Rp1.520.000 dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangnya, dapat hasil penghasilan neto yaitu 17.271.800. Karena ini bulanan, kita setahunkan dulu didapati hasil 207.261.600 juta. PTKP-nya diketahui dari keterangan di atas bahwa Tuan Stefanus itu telah beristri yang ada di sini, yang ada di atas tadi, dan dia mempunyai 3 orang anak. Jadi PTKP-nya dia adalah K3 sebesar 72 juta. Dari disetahunkan ini tadi dikurangi dengan PTKP, didapati hasil PKP yaitu 135.261.600. Lalu PPh terutang di sini kena 2 lapisan, 5% dan 15%. Yang pertama 5% dikali 60 juta rupiah, dapati hasil 3 juta. Lalu lapisan kedua 15% dikali 75.261.600. Ini dari mana? Dari 135 sekian dikurangi dengan 60 juta. Hasil perkalian ini dapat hasil 11.289.240. Lalu ini dijumlah ketemu 14.289.240 per tahun. Per bulannya ketemu 1.190.770 per bulan. Lalu ini untuk setahunnya perhitungan pajak penghasilan pasal 21 Tuan Stefanus Raharja untuk bulan Desember. Jadi ini untuk porsi setahun ya. Gaji setahunnya 204, ini dapati dari 17 juta tadi yang awal per bulan dikali dengan 12 dapat 204 juta. Lalu untuk tunjangan jabatan itu 10%, jadi 10% dari 204 dapati hasil 20.400. Premi jaminan kecelakaan ini dari yang awal tadi bulanan dikali 12 temukan hasil 489.600. Premi jaminan kematian juga dari yang awal bulanan tadi dikali dengan 12 dapat di hasil 612.000.
Lalu semua ini dijumlah, dapatlah hasil 225.501.600. Karena di keterangan awal Tuan Stefanus mendapatkan bonus, ditulis bonus sebesar 220 juta. Lalu penghasilan bruto setahun didapati hasil dari yang penghasilan awal ditambah dengan bonus 445.501.600. Di sini juga ada pengurang biaya jabatan karena tadi maksimal 500.000 disetahunkan 6 juta. Lalu ada iuran pensiun 8.160.000 sama juga disetahunkan dari yang awal. Ada juga iuran THT disetahunkan juga ketemu 4.080.000. Ini ditambah pengurangnya sekitar 18.240.000. Dari penghasilan bruto setahun tadi dikurangi dengan pengurang, didapati hasil 427.261.600 untuk penghasilan neto setahun. Penghasilan tidak kena pajaknya tadi 72 juta karena K3. Lalu dari 400 ini dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, didapat ada hasil 355.261.600. Lalu kita menghitung pajak penghasilan pasal 21, di sini kena 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan 5% dikali 60 juta, dapati hasil 3 juta. Lapisan kedua 15% dikali 250 juta, dapati hasil 37.500. Lalu ada lapisan ketiga 25% dikali dengan 45 juta. 260.600 ini sisanya didapati hasil 11.315.400. Lalu per tahunnya didapati dari jumlah ini semua 51.815.400 per tahun. Jadi pajak penghasilan pasal 21 Tuan Stefanus Raharja adalah dari 1.190 per bulan ditambah dengan hasilnya 43.190 ini dibagi per bulan, dibagi 12 ketemu ini seperti itu. Sama dengan tuan-tuan berikutnya, kita langsung ke mingguan saja karena ini sama saja cara perhitungannya yang bulanan. Nah, di sini ada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap dengan gaji mingguan. Yang tadi bulanan, kita lanjut ke yang mingguan. Ada Tuan Agus Yulianto, di mana gaji per bulannya 7.600. Karena dia mingguan, pasti diketahuinya bukan langsung 7.600, langsung kita ke soal. Nah, karena dia mingguan, upah mingguannya adalah 1.900.000 di soal. Hasil 7 juta sekian tadi didapat karena dikali 4, kita sebulankan. Seperti itu. Kita balik lagi ke Tuan Agus Yulianto. Nah, ini dapat dari situ. Lalu premi jaminan kecelakaan sama dari persentase yang awal tadi dikali dengan gaji, dapati hasil 18.240. Itu juga dengan premi jaminan kecelakaan dari persentase yang sudah disediakan dikali dengan gaji, dapati hasil 22.800. Ini lalu dijumlah, penghasilan brutonya 7.641.40.000. Lalu ada pengurang juga biaya jabatan, ini 5% dikali 7.641.040. 5% itu karena memang biaya jabatan itu selalu 5%, dapati hasil 382.50.000. Lalu ada iuran THT seperti ketentuan yaitu 2%, dikali 7.600 adalah gaji per bulannya, ketemu 152.000. Lalu ada iuran pensiun 4%, dikali dengan 7.600, dapati hasil 304.000. Lalu pengurang ini dijumlah, ketemu 838.052. Dari penghasilan bruto yang di atas dikurangi dengan pengurang, ketemu 6.802.988 itu. Lalu karena ini per bulan, kita setahunkan dulu, ketemu 81.635.800. Nah, karena di soal diketahui PTKP-nya adalah K2, berarti terkena 6.500. Dari hasil disetahunkan dikurangi dengan PTKP, ketemu PKP-nya adalah 14.135.856.000. PPh terutangnya dia terkena satu lapisan saja karena di bawah 60 juta, yaitu 5% dikali 14 juta sekian, ketemu 706
1.792,8 per tahun. Kita karena soalnya per minggu, kita bulankan dulu dibagi 12, ketemu 58.899,4 per bulan, lalu kita minggukan dibagi 4, ketemu 14.724,88 per minggu. Ini juga sama berlaku caranya dengan Tuan Julius dan Minto karena dia sama-sama mingguan. Setelah itu kita berlanjut ke perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai harian, penerima upah satuan, dan penerima upah borongan. Selain bulanan dan mingguan itu juga ada harian, di mana cara perhitungannya seperti ini. Kita lihat ke soalnya dulu ya, upah harian. Sudah saya scan di buku 1. Nah, di sini ada upah harian. Ini untuk ketentuannya, ada tarif dibagi 290, 270, dan 260. Lalu ada upah satuan, upah borongan, dan juga ada honorarium, dan sebagainya. Langsung ke upah harian. Langsung ke upah hariannya. Sebentar ya Bapak. Sponsor. Karena baterainya habis. Oke. Dan kita lanjut lagi ke upah harian. Nah, tadi kan dibagi ada 280, ada 270. Nah, caranya itu sama. Yang pegawai harian 280.000, upah per harinya berapa? Dikali jumlah hari kerja. Dari data tadi dapat jumlah hari kerjanya adalah 30 hari. Jadi upah per hari dikali jumlah hari kerja didapati hasil 8.400.000 per bulan. Lalu dari per bulan ini sama disetahunkan. PTKP-nya tadi karena semua karyawan tidak kawin jadi TK 0, 54 juta. Dari disetahunkan tadi dikurangi PTKP ketemu PKP 46.800. Lalu PPh utangnya 5%, satu lapisan saja karena di bawah 60 juta. Dikali 46.800 ketemu 2.350.000 per tahun. Per bulannya ketemu 195.000 per bulan. Sama dengan gaji-gaji yang bawahnya hanya saja cuma beda nominal itu. Lalu ada upah satuan. Upah satuan itu diberikan di soal yang upah satuan. Mari saya scrollkan, saya bantu ke upah satuan. Nah, soalnya seperti ini. Dia tarif upah per sumber 3.500.000 dibayarkan tiap akhir bulan. Dalam satu minggu ada 6 hari kerja, dihasilkan sebanyak 120 sumur dan dikerjakan oleh 40 orang. Langsung kita ke perhitungannya. Upah satuan. Oke, sumur yang dihasilkan oleh 40 orang dalam hari kerja adalah 120 sumur. Upah pembuatan sumur adalah 3.500.000. Jadi kita tinggal kali kuantitasnya, dikali harganya, ketemu 420 juta. Upah per orang dalam 6 hari kerja adalah 420 dibagi 40 orang, ketemu 10.500.000 per 6 hari kerja. Ini tuh masih per bulan. 42 juta ini per bulan. Nah, PTKP-nya itu TK 0 karena semua karyawan tidak kawin, jadi kena 54 juta dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena 54 juta ini berlaku untuk setahun, sedangkan di sini adalah bulan. Jadi kita pakai 12, kita samakan bulan. Ketemu 4.500.000. Jadi 42 juta dikurangi 4.500.000, ketemu 30.500.000 untuk PKP-nya. PPh terutang terkena 3 lapisan, 5% kali 5 juta. Kenapa di sini 5 juta? Karena lapisan pertama jika setahun adalah 60 juta. Tetapi ini karena per bulan kita bagi 12 ketemu 5 juta. Jadi ketemu 250.000. Begitupun dengan lapisan kedua karena awalnya per tahunnya berapa baru dibagi 12 ketemu per bulannya 20.833 sekian. Didapati hasil 3.125. Begitupun dengan lapisan ketiga sama 25% dikali dengan 11 juta sekian ketemu hasil 2.916.6666,665 sekian. Jadi per bulannya dijumlah
Didapati hasil 6.291.666,6665 per bulan. Upah satuan setelah pajak bulan Februari adalah 42 juta per bulan ini, dikurangi dengan 6.291 sekian, ketemu 35.708.333,3334. Lalu ada juga upah borongan. Keterangannya tambahan yang dibuat oleh 30 orang dalam 4 hari kerja di bulan Maret. Sebenarnya Desember ya, setelah saya baca lagi di soalnya, bukan Maret. Itu ada 30. Upah borongan untuk 30 buatan 3 buah taman adalah kuantitinya dikali gajinya 3 juta. Dapati hasil 90 juta rupiah. Upah borongan per orang 90 juta rupiah dibagi 30, karena orangnya 30. Ini 30 orang ketemu 3 juta per 4 hari, karena 4 hari kerja. Lalu upah PTKP-nya, TK 0 karena semua kalian tidak kawin, 54 juta dibagi 12 sama seperti tadi, ketemu 4.500.000, nihil karena di bawah 60 juta, jadi tidak dikenakan pemotongan. Selanjutnya ada perhitungan untuk honorarium, jadi selain bulanan, mingguan, harian, juga ada honorarium atau gaji yang tidak pasti. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan bulanan untuk honorarium yang jumlahnya tidak dihitung atas dasar banyaknya hari. Honorarium penceramah itu dari soal yang ada di atas di buku 1 ketemulah 50% dikali 10 juta. 10 juta ini gajinya, ini adalah tarifnya. Ketemu 5 juta dikali 22%. 22% itu tarif PPh-nya. Ketemu 1.100.000. Lalu di sini juga ada perhitungan honorarium komisaris dari Tuan Hindra Yudranto dan Boni. Perhitungannya seperti ini gajinya. Karena ini dikenakan pasal PP 21, ketemulah 16.500.000. Lalu juga ada honorarium tenaga ahli 50% dari tarifnya dikali 20 juta. Ketemu 10 juta dikali tarifnya lagi 22%, ketemu 2.200.000. Ada komisi penjajah barang dagang juga. Ini untuk soal yang 2 wanita cantik. Nah, 2 juta ini untuk gaji 2 orang. Dikali 10 unit karena berhasil menjual 10 unit rumah. Bagi 2 karena 2 wanita, dikali 2% ini tarifnya. 20 juta ini hasil ini dibagi 2 orang, baru dikali 2%. Jadi 10 juta dikali 2%, 200.000 untuk pemotongannya. Lalu ada juga jasa produksi kepada mantan pegawai. Ini seperti reward penghargaan, dia terkena TER 14%, sedangkan reward yang diberikan adalah 35 juta, langsung kita kalikan saja ketemu 4.900.000. Lalu ada konsultan asing juga, ini juga dihitung dari Januari sampai Februari 2024, gajinya sekian, PPh pasal 26 terkena tarif 20%, ketemu sekian, 3.200.000. Lalu ada juga hadiah atau penghargaan, terkena tarif progresif. Tarif progresifnya adalah 5% dikali hadiahnya 25 juta, ketemu 1.250.000, seperti itu. Lalu dari perhitungan semua, dari Stefanus sampai dengan nomor 6 bunga, ini adalah karyawan tetap dengan gaji bulanan, lalu yang Agus Yulianto dan Julius itu adalah mingguan. Dari yang sudah kita hitung, kita rekap di halaman ini. Daftar gaji pegawai. Setelah itu kita lanjut ke bawah. Nah, di sini ada bukti pemotongan pajak. Bukti pemotongan pajak dari formulir 1721. Nah, yang pertama kita ngisi, kalau ada nomornya kita isi nomornya, tapi kalau tidak ada boleh dikosongi, karena di kasusnya tidak ada maka kita kosongi. Masa pajak dan non pajak di sini ada, yaitu tanggal 1 bulan 1 tahun 2024. Di sini saya pakai identitas yang saya jelaskan sebelumnya aja, Tuan Stefanus. NPWP itu sudah ada di buku 1, tinggal ditulis di sini. Lalu ada nama Stefanus Raharja, karena di buku tidak ada keterangan nik dan alamat, makanya dikosongi, kalau ada diisi, seperti itu. Lalu untuk kode objek pajak diisi, datanya sudah ada di buku 1. Lalu jumlah penghasilan bruto adalah 891.800 itu dari hasil yang sudah kita hitung tadi. Sama dengan 3135.261 itu juga dari sini. Kalau mau ditunjukkan di bagian ini. Di bagian Tuan Stefanus, bentar saya dicarikan dulu ya. Ini 18.700.
diambil dari perhitungan yang sudah kita hitung. Lalu ada identitas pemotong dari PT-nya, PT Kriya Idaman Permai, NPWP-nya sudah ada buku 1 dan nama penandatangan adalah Tuan Stefanus Raharja. Di sini dengan yang lainnya juga untuk pengisiannya juga diambil dari perhitungan. Formulir sudah saya scan di bawah. Ini itu formulirnya, bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan. Ini di formulir 1721A1. Yang pertama, jika ada nomornya diisi, karena di buku tidak ada maka dikosongi. Kita isi data yang ada dulu, yang ada adalah NPWP pemotong dan nama pemotong, PT Kriya dan NPWP-nya. Lalu di sini adalah NPWP identitas yang dipotong, Tuan Stefanus, kita isi. Atas nama Stefanus Raharja, alamat karena kosong kita kosongi, laki-laki jenis kelamin, statusnya dia K3, lalu jabatannya dia direktur utama, ini ada di buku 1. Lalu kita isi untuk gaji pensiun setelah kita hitung tadi per tahun kita ketemu 204 juta. Tunjangan lainnya 20 juta 400. Lalu premi asuransi yang dibayar itu dari PJKK ditambah PJK ketemu 1 juta 101 600. Lalu dia ada bonus yang tadi 220 juta dimasukkan. Lalu jumlah penghasilan ketemu 445 500 600. Sebenarnya hasil ini itu sudah kita hitung sebelumnya, kita tinggal masukkan ke formulir 1721A1. Seperti itu. Lalu biaya jabatan seperti saya terangkan selalu 5% dan tidak boleh lebih dari 500.000. Kita tulis di sini 6 juta karena disetahunkan, lalu iuran pensiun dia kena 12 juta 240, pengurangan ada 18 juta 240. Jadi juga ada jumlah penghasilan neto 427 sekian. Ini sama, kita ulangi lagi, lalu penghasilan tidak kena pajak, PTKP-nya dia K3 sebesar 72 juta, penghasilan kena pajak disetahunkan, 355, 261, 600, lalu dia ada BPH pasal 21 atas penghasilan kena pajak, disetahunkan 51 juta, 815, 400, BPH pasal terutamanya 4 juta, 317, 950. Hasil ini tadi semua itu sudah kita hitung, kita tinggal memindahkan saja. NPWP-nya identitas pemotong kita isi lagi seperti sama di atas. PT Kriya Idaman bisa diisi sesuai yang ada di dengan Tuan Budiman Chandra dan lainnya. Setelah kita mengisi formulir, barulah kita mengisi kode billing. Sebentar. Nah, di sini ada kode billing dari Tuan Stefanus Raharja. Di sini ada kop Direktur Jenderal Pajak, catatan kode billing. Pengisiannya sama, kita tulis dulu NPWP dan juga nama. Jika ada alamat kita isi, kalau buku tidak ada ya tidak kita isi. Untuk NOP itu artinya nomor orang pribadi. Nah, biasanya NOP ini keisi otomatis dari e-billing-nya kalau kita pakai aplikasi e-billing. Karena kita di kertas, jadi kita kosongi, nggak ada otomatisnya. Lalu jenis pajaknya adalah 41121 PPh pasal 21, karena kita menghitung pasal 21. Jenis setorannya 100 masa, hanya berlaku untuk pajak tertentu berdasarkan masa pajak atau bulannya tergantung. Nah, untuk masa pajaknya 1 Januari tergantung bulan berjalannya, jadi bisa ganti. Untuk tahun pajaknya 2024 dan di sini 2024. Untuk nomor ketetapan kita kosongi, jumlah setoran 1.190.770 dari setoran bulanan yang sudah kita hitung sebelumnya. Terbilangnya 1.190.770 rupiah. Uraiannya untuk pembayaran gaji Tuan Stefanus Raharja bulan Januari. NPWP penyetornya sama PT Kriya Idaman Permai. Lalu gunakan kode billing bawah ini untuk melakukan pembayaran. ID billing itu dari KTP. 1103 ini dari daerahnya. Kalau Surabaya diisi daerahnya Surabaya apa. Lalu untuk 9431 012 pokoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digit di belakang ini otomatis dari aplikasinya e-billing. Lalu masa aktifnya karena Tuan Stefanus dia 30 bulan 4 2026 hanya berlaku 2 minggu. Seperti itu. Begitupun juga dengan kode billing yang lain. Caranya sama, hanya saja isinya disesuaikan. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, Bapak. Mohon maaf bila ada salah dalam penjelasan. Saya berharap nilai